Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah bermakna metode atau kaidah melaksanakan atau merealisasi fikrah-fikrah dalam Islam. Sesuatu mabda tidak dinamakan mabda jika hanya mengandung ajaran semata-mata tanpa dapat dilaksanakan atau diterapkan di muka bumi. Untuk menerapkan mabda tersebut perlu ada kaidah pelaksanaannya. Kaidah inilah yang dinamakan dengan thariqah. Apa sih itu mabda? Mabda adalah permulaan. Thariqah dakwah Rasulullah terbagi kepada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Tahapan dakwah Rasulullah melalui fase Mekah. Setelah Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, maka bermulalah dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hasil dari dakwah inilah muncul sahabat yang ula atau pertama memeluk agama Islam, seperti Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali, Bilal, Mus'ab, Yasir, Ammar, Sumayyah, dan lain-lain. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam fase Mekah ini, yaitu pertama, tahap pembinaan berupa pemantapan akidah. Ini dilakukan agar para sahabat tetap teguh di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya di tengah panas terik matahari, namun tetap dengan keislamannya. Keluarga Yasir disiksa dengan begitu kejam sekali, namun tetap berpegang teguh dengan Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersabarlah keluarga Yasir, bagimu surga Allah." Akhirnya syahidlah Sumayyah dan Yasir. Abu Bakar dan Mus'ab meninggalkan semua harta mereka demi Allah, Rasul, dan dakwah Islam. Semua ini menunjukkan kepada kita wujudnya sikap pembinaan akidah Islamiyah dalam fase Mekah. Yang kedua, pembentukan syahsiyah Islamiyah. Sebagai contoh, Umar semasa jahiliyah merupakan seseorang yang bengis, pemabuk, dan pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Apabila telah memeluk Islam, saksiannya bertukar 100%. Selanjutnya, peristiwa turunnya ayat pengharaman khamar di surah Al-Maidah ayat 90. Semua sahabat yang masih meminum arak memecahkan bejana-bejana yang berisi arak. Juga ada yang memuntahkan arak yang masih ada di dalam mulutnya. Turunnya ayat mewajibkan pemakaian jilbab, Quran surah An-Nur ayat 24. Para muslimah dengan tidak berpikir panjang mengoyakkan kain yang ada pada dirinya dan terus menutup kepala. Ketiga, pembentukan kutlah atau kelompok dakwah. Pembentukan kelompok ini berlaku masih di tahap pertama. Sebagai contoh, terjadinya Mayyirah, demonstrasi aman. Rasulullah mengelilingi kota Mekah yang diketuai oleh Rasulullah sendiri beserta 40 orang muslim lainnya. Rujuk dari kelengkapan Tarikh Munawwar Khalil, adalah mustahil bagi satu-satu individu itu sanggup berhadapan dengan siksaan sampai kematian demi memperjuangkan agamanya, kecuali individu yang dibina dan memiliki akidah yang jelas serta saksiyah yang unik. Fase interaksi dan perjuangan atau marhalah tafa'ul kifah merupakan fase yang paling getir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Fase di mana Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Dalam fase ini, Rasulullah dan para sahabat mengalami siksaan yang dahsyat. Contohnya, Bilal bin Rabah disiksa, Sumayyah dan Ammar syahid. Beberapa sikap yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat diantaranya, pertama, syira'ul fikr, yakni pertarungan pemikiran.
Rasulullah mulai menyerang akidah serta ideologi yang bertentangan dengan Islam. Perang ini bertujuan memutuskan kepercayaan umat daripada penguasa yang zalim. Contohnya, kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan, yakni surah Al-Mutaffifin ayat pertama, merupakan ayat Makkiyah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mencela golongan perniaga yang menipu di dalam timbangan, menunjukkan perintah Allah kepada Rasulullah untuk melakukan perang pemikiran kepada penduduk Mekah. Kedua, kifahus siyasi, perjuangan politik. Pada tahap ini, dakwah Rasulullah berubah dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Dari sikap mendekati individu-individu, kemudian membentuk kutlah atau kelompok, menjadi menyeru secara langsung dan terbuka kepada masyarakat seluruhnya. Hal ini dilakukan setelah Rasulullah beserta para pengikutnya mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Tatkala para pemimpin Mekah mengalami kejumudan dan mulai menyakiti Rasul setelah paman baginda Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib wafat, Rasulullah berusaha mencari pendukung ke kota Taif, tetapi usaha baginda tidak berhasil, bahkan disambut dengan penghinaan dan lemparan batu. Rasulullah mulai mencari perlindungan dari kabilah-kabilah yang datang berniaga di kota Mekah. Perlindungan ini dikenal sebagai Tolabun Nusrah. 3. Tolabun Nusrah, meminta pertolongan. Rasulullah kedatangan kaum yang berdagang di Mekah, meminta mereka melindungi baginda dan para sahabat. Contohnya, Rasulullah pernah mendatangi Bani Sa'labah untuk melindungi dakwah beliau dan memerangi kaum musyrikin Mekah. Bani Sa'labah mengenakan syarat supaya tidak memerangi Parsi. Syarat itu tidak boleh diterima oleh Rasulullah. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam selain aktif berdakwah kepada kabilah-kabilah di sekitar Mekah, baginda juga mendatangi kabilah-kabilah di luar Mekah yang datang tiap-tiap tahun ke Mekah, baik untuk berdagang maupun untuk mengunjungi Ka'bah di jalan-jalan, pasar Uqas dan Mina. Sampai suatu ketika pada musim haji, datanglah serombongan orang dari suku Aus dan Khazraj dari Yasrib, sekarang bernama Madinah. Kesempatan ini digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah. Ketika rombongan ini mendengar ajakan Rasul, satu sama lain antara mereka saling berpandangan dan berkata, "Demi Allah, dia ini seorang nabi seperti yang dianjurkan orang-orang Yahudi kepada kami." Kemudian mereka menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Kami tinggalkan kaum kami di sana dan tidak ada pertentangan serta permusuhan antara kaum kami dengan kaum yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka denganmu dan menerima dakwahmu, maka tidak ada lagi orang yang paling mulia darimu." Surah Ibnu Hisam 428. Tatkala tahun berikutnya tiba dan musim haji datang, 12 orang lelaki dari penduduk Madinah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Mereka berbaiat kepada Rasulullah yang dikenal dengan Baitul Aqabah. Isi baiat atau pengistikharohan untuk patuh tersebut adalah tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kecil, tidak berbohong, serta tidak menentang Rasulullah dalam perbuatan ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari. Setelah bayat itu, Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum agama. Pada tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah bersama 75 orang Madinah yang telah masuk Islam. 2 di antaranya adalah wanita dan mereka membaiat Rasulullah SAW. Baiat ini dinamakan Baitul Aqabah kedua. Selesai melakukan baiat, Rasulullah menunjuk 12 orang untuk menjadi pemimpin masing-masing kabilah mereka.
Abbas bin Ubadah, salah seorang dari mereka, berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, bila engkau mengizinkan, kami akan perangi penduduk Mina besok pagi dengan pedang-pedang kami." Rasulullah menjawab, "Kita belum diperintahkan untuk itu, dan lebih baik kembalilah ke kendaraanmu masing-masing." Mus'ab bin Umair telah diutus ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran. Di tangan Mus'ab lah Rasulullah mendapatkan nusrah dari penduduk Madinah. Di tangan Mus'ab bin Umair jugalah terjadinya Baitul Aqabah kedua. Isi perjanjian Baitul Aqabah kedua: berjanji untuk taat dan setia kepadaku baik dalam keadaan sibuk maupun senggang, berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, berjanji untuk tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut dicela oleh orang yang mencela, berjanji untuk tetap membantuku dan membelaku apabila aku telah berada di tengah-tengah kalian sebagaimana kalian membela diri kalian sendiri dan anak istri kalian. Dengan demikian kalian akan memperoleh surga. Fase Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah adalah sebagai awal mula marhalah atau tahap dakwah ketiga, yaitu marhalah tatbiq al-ahkam al-islami, penerapan syariat Islam. Terdirinya daulah Islamiyah atau negara Islam pertama sebagai pelaksana hukum Islam dan sebagai pengembang risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad. Adapun tahap ketiga ini dimulai dengan tibanya Rasulullah ke Madinah melalui peristiwa hijrah Rasulullah pada tahun 622 Masehi, 622, bersama sahabat baginda Abu Bakar. Setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan sebagai berikut: membina masjid. Rasulullah memerintahkan para sahabat membangun masjid. Pembangunan masjid mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat Islam yang terdiri daripada individu-individu muslim yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Rasulullah menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, melainkan juga sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, membina ukhuwah dan akidah Islam, serta mengatur berbagai persoalan kaum muslimin sekaligus memutuskan hukum di antara mereka. Membina ukhuwah Islamiyah. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Persaudaraan yang digambarkan oleh Rasulullah itu ibarat satu tubuh. Rasulullah mempersaudarakan Bilal dari Afrika dengan Abu Ruwaim, Salman dari Parsi atau Persia dengan Mus'ab bin Umair, dan sebagainya. Persaudaraan ini tidak hanya sampai mewarisi harta, bahkan istri, sebagaimana yang terjadi antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman Auf. Kata-kata Sa'ad kepada Abdurrahman, "Aku adalah orang Ansar yang paling kaya, inilah hartaku, aku bagikan antara kita berdua. Aku mempunyai 2 istri, kuceraikan seorang dan kawinlah olehmu." Persaudaraan dengan ikatan akidah Islamiyah ini semakin bertambah kukuh setelah dinaungi oleh daulah di bawah kepemimpinan Rasulullah yang menerapkan sistem Islam. Isi-isi dari Piagam Madinah: kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, dan kaum, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat, gotong royong dalam segala hal yang bukan kezaliman, dosa, dan permusuhan, kompak dalam menentukan hubungan dengan musuh-musuh Islam, membangunkan suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya, melawan orang-orang yang menentang negara dan membangkang sistemnya, melindungi orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang Islam dan tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Umat non-muslim bebas melaksanakan agamanya dan tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam dan tidak diganggu harta bendanya. Umat non-muslim harus ambil bagian dalam pembiayaan negara sebagaimana umat Islam. Umat Islam dan non-muslim tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang memusuhi negara.
Warga negara bebas keluar masuk negara selama tidak merugikan negara. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, tidak atas dosa dan aniaya. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan roh atau spiritual, yaitu imannya kepada Allah, keyakinan akan pengawasan dan perlindungan Allah bagi orang yang berbuat baik. Begitu pula jika ditunjang oleh kekuatan materialistik atau kebendaan, yaitu kepimpinan negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi politik dan militer atau ketentaraan, di antaranya mengirim surat atau mengajak kepada Islam atau dakwah Islam, memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam, memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian kepada kaum muslimin, menjadikan daulah Islamiyah sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti lawan-lawannya. Penutup atau khatimah, melalui penelitian dan penghayatan langkah-langkah dakwah Rasulullah sejak periode Mekah hingga periode Madinah, dapat disimpulkan bahwa pada periode Mekah Nabi Muhammad SAW lebih bersikap sebagai seorang dai, mubaligh, imam, dan sekaligus sebagai tokoh politik dan pemimpin jemaah kaum muslimin. Manakala dalam periode Madinah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya berperan sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai kepala negara di dalam pemerintahan daulah Islamiyah atau khilafah. Keberhasilan para dai penerus dakwah sangat ditentukan oleh sejauh mana kesetiaannya mengikuti jejak langkah atau thariqah dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan Islam di bumi Allah ini. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.